Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan channel catatan Pak Danan. Selama 30 menit ke depan, Bapak akan membimbing kalian di dalam persiapan menghadapi penilaian akhir semester ganjil pada tahun ajaran ini. Anak-anak silahkan disiapkan buku-buku catatannya sambil nanti kalian mencatat. Soal-soal yang Bapak buat di sini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang akan digunakan sebagai bahan acuan pembuatan soal. Baik, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Koefisien X kuadrat Z pada bentuk sederhana. Karena mau disederhanakan, maka suku yang sejenis itu kita operasikan 3X kuadrat Z dikurangi 10X kuadrat Z. Jumlah koefisiennya adalah 3 dikurangi 10, jadi sama dengan negatif 7. Maka kalau sudah disederhanakan, pada saatnya nanti koefisien X kuadrat Z akan sama dengan min 7. Lalu yang kedua, ini kasus tentang perbandingan berbalik nilai. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari dengan 22 pekerja. Nah, kita buat pasangan-pasangannya antara hari dan banyaknya pekerja. Mula-mula untuk 20 hari ya. 20 hari untuk 22 orang pekerja. Lalu pemborong ingin menyelesaikan dalam waktu 11 hari. Nah, berapakah pekerja tambahan yang dibutuhkan? Kita cari dulu kebutuhan semuanya dengan cara mengalihkan sejajar atau perkalian lurus ya, bukan perkalian silang. 11X sama dengan 20 kali 22. Kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 40. Sehingga tambahan pekerja yang harus disediakan adalah 40 dikurangi 22. Jadi harus ada tambahan 18 pekerja. Kemudian yang ketiga, ini tentang perbandingan bertingkat. Jumlah semua kelerengnya 360, merah berbanding birunya 5X berbanding 7X. Kita gunakan aljabar ya. 5X berbanding 7X, lalu biru berbanding merahnya itu 2X berbanding 3X. Selanjutnya kita samakan letak perbandingan yang biru itu sesuai dengan 7X dan 2X. Maka harus kita buat menjadi sama, menjadi 14X. Sehingga pada perbandingan yang pertama kita kalikan 2, dan perbandingan yang kedua kita kalikan 7. Supaya menjadi 14X pada perbandingan yang sesuai dengan kelereng biru. Nah, kemudian setelah sama, kita bandingkan ketiga-tiganya, merah banding biru banding putih, 10X berbanding 14X berbanding 21X. Karena jumlah kelerengnya 360, maka kita jumlahkan perbandingannya 10X ditambah 14X ditambah 21X itu sama dengan 360. Kita jumlahkan 10, 14, 21, 45 berarti 45X sama dengan 350. Sehingga nilai X-nya kita dapatkan sama dengan 8. 350 dibagi 45 ya. Nah, selisih kelereng merah dengan kelereng putih, karena putihnya itu 21X, kita letakkan di depan supaya kita menghindari angka negatif. 21X dikurangi 10X. 21X dikurangi, ya, P-nya 21, merahnya 10X, jadi sama dengan 11X. Kita kalikan 8 karena X-nya 8 ya. 11 kali 8, maka selisih perbandingannya, selisih kelerengnya adalah 88. Baik, selanjutnya tentang pertidaksamaan linear. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari min 2. Ini pecahan ya. Anak-anak kalau menghilangkan pecahan selalu harus mengalihkan dengan penyebut.
Kalau lebih dari 1 pecahannya, kalikan dengan KPK-nya. Berarti ini kalikan 3 semua, menjadi minus 6, min 9X, kurang dari sama dengan 30, minus X. Selanjutnya proses aljabar biasa, min 9X ditambah X, kurang dari sama dengan 30 tambah 6. Jadi minus 8X-nya kurang dari sama dengan 36. Anak-anak, kalau kita membagi kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan negatif, entah dibagi entah dikali, maka tanda pertidaksamaan harus dibalik. Yang mula-mula kurang dari itu diubah menjadi lebih dari. Maka penyederhanaannya adalah X lebih dari sama dengan min 9/2. Berikut materi yang kelima, ini tentang himpunan ya. Ada himpunan T dan ada himpunan V yang dinyatakan dalam diagram Venn. Kita diminta untuk mencari irisan antara komplement dari himpunan T dan V. Komplement dari T adalah semua himpunan yang anggota semesta tetapi tidak termasuk di dalam anggota yang bukan T. Maksudnya semua anggota yang bukan dari anggota T. Kita arsir daerahnya yang bukan T dan di sana ada anggota A, D, dan G di luar lingkaran T ya. Dan himpunan T yang V kita arsir berwarna biru, di mana anggota-anggota V-nya adalah A, B, kemudian F, dan G. Nah, irisan berarti mencari anggota yang sama, yaitu kita dapatkan A dan G. Irisannya adalah A dan G. Yang berikutnya, ke-6. Makanan yang disediakan pengusaha ternak selama 30 hari cukup untuk 20 ekor sapi. Nah, ini kembali ke perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak ternaknya, maka akan semakin cepat habis, waktunya semakin sedikit. Nah, kita buat skemanya. Skemanya antara sapi dengan hari ya, berarti. Sapi dan waktu. Kalau sapinya 20, kemudian harinya itu 30, kita pasangkan. Sapinya dijual 5 ekor, berarti tinggal 15 ya. Nah, 15 pasangannya X. Kita kalikan lurus. 15 kali X sama dengan 20 kali 30. Jadi X sama dengan 20 kali 30 dibagi 15, kita dapatkan nilainya sama dengan 40. Jadi makanannya akan habis dalam waktu 40 hari. Jawaban C. Yang ke-7, ini kembali ke soal tentang pertidaksamaan linear. Persamaan ya, persamaan linear. Karena penyebutnya 2 dan 3, berarti kita kalikan 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, 3-nya kita kalikan X ditambah 5. 3 kali X tambah 5 dikurangi 2 kali X min 2 sama dengan 12X minus 6. Begitu. Kita distributif. 3X tambah 15, kemudian dikurangi 2X tambah 4, sama dengan 12X minus 6. Selanjutnya kita kumpulkan semua suku-suku yang memuat variabel X ke ruas kiri. 3X kurangi 2X dikurangi 12X itu sama dengan minus 6 minus 4, kemudian dikurangi 15. Min 11X. Min 11X sama dengan min 25, maka nilai X-nya adalah 25/11. Oke, baik. Terus tetap semangat ya, anak-anak.
Kalau mau istirahat boleh di pause dulu, kemudian nanti belajar kembali. Nah ini yang ke-8, ini tipe soal-soal yang agak sulit ya, agak susah. X pangkat 3 dikurangi 8 dibagi X kuadrat minus 4X ditambah 4. Yang paling bisa kita lakukan adalah memfaktorkan yang penyebut menjadi X min 2 kali X min 2. Selanjutnya X pangkat 3 min 8 itu kita bagi dengan X min 2 dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah kita bagi X pangkat 3 dibagi X berarti X kuadrat, lalu kita kalikan ke bawah dengan X min 2. X pangkat 3 minus 2X kuadrat, kita kurangkan ya, X pangkat 3 nya habis, tinggal 2X pangkat 2 min 8. Nah kita bagi lagi 2X kuadratnya dengan X, hasilnya adalah 2X. Nah 2X kita kalikan lagi, 2X kuadrat minus 4X, kita kurangkan lagi ke bawah, 2X kuadratnya habis, maka hasil pengurangannya 4X min 8. 4X dibagi X itu plus 4, lalu kita kalikan lagi ke bawah menjadi 4X min 8. Nah kita kurangkan, maka sisanya 0, berarti bisa dibagi. Nah karena bisa dibagi, maka X pangkat 3 min 8 nya kita ubah bentuknya menjadi X min 2 kali X kuadrat tambah 2X ditambah 4. Kemudian dibagi X min 2 kali X min 2. Faktor-faktor yang sama boleh dicoret, dibagi. Ya, jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 2 dibagi X min 2. Maka jawabannya adalah yang B. Nah ini kemudian bentuk aljabar. Andi mempunyai 3X buku, 3X ya. Bona mempunyai 6 buku lebih sedikit dari Andri. Berarti Bona ini bisa kita rumuskan dengan bentuk 3X dikurangi 6. Karena 6 buah lebih sedikit. Nah Charlie mempunyai buku sebanyak 1/3 kali banyaknya buku Bona. Jadi Charlie itu sama dengan 1/3 dikalikan 3X minus 6. Itu yang ditanyakan. 1/3 kali 3X minus 6. Kita distributifkan nanti sepertiganya. Oke, baik. Hasil akhirnya adalah X min 2. Baik, kita masuk ke soal nomor 10. Astuti membeli rambutan dan duku dengan perbandingan beratnya 2:3. Jika berat total rambutan dan dukunya adalah 15 on, maka berapakah berat rambutan? Nah ini mudah sekali ya. Posisi yang sesuai dengan rambutan adalah 2, jadi 2 per jumlah perbandingannya. Jumlah perbandingannya 2 tambah 3. Maka 2/5 dikalikan 15. Hasilnya adalah 6 ons. Atau kalian bisa menggunakan aljabar. 2X tambah 3X sama dengan 15. Kalau menggunakan aljabar, 2X tambah 3X 15. Lalu 5X sama dengan 15. Kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Sedangkan rambutannya itu kan 2X. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Bapak sarankan kalau kalian menyelesaikan perbandingan sebaiknya menggunakan aljabar. Berikutnya pertidaksamaan linear satu variabel. Kita kalikan 5 ya. Penyebutnya 5. Jadi 2 min 3X lebih dari sama dengan 20. Lalu min 3X lebih dari sama dengan 20. Min 3X lebih dari sama dengan 18. Nah yang harus kita ingat adalah setiap
perkalian atau pembagian bilangan negatif pada pertidaksamaan selalu harus diubah tanda pertidaksamaannya. Tadi mula-mula lebih, lalu kita ubah menjadi kurang dari sama dengan 6. Baik, 12. Penjumlahan pecahan aljabar. Seperti dalam penjumlahan bilangan, kita kalikan silang. 2 kali 2x tambah 1, kemudian dikurangi 5 kali 3x dikurangi 2. Lalu penyebutnya kita kalikan. Selanjutnya, ini sangat mengandalkan ketelitian perhitungan aljabar anak-anak semua. 2x kali 2x tambah 1 berarti 4x tambah 2 min 15x ditambah 10 dibagi 3x min 2 kali 2x ditambah 1. Kita jumlahkan pembilangnya. 4x min 15x berarti min 11x ya. Min 11x ditambah 12. Nah, anak-anak perhatikan kalau mau menjawab soal ini, kalian cukup lihat pembilangnya aja. Karena di situ yang pembilangnya min 11x tambah 12 itu hanya ada di A. Jadi sebenarnya sudah bisa kita jawab. Tanpa kita harus meneruskan perkalian yang penyebutnya. Jawabannya pasti yang A. Tapi kalau kita mau meneruskan boleh. Jadi 3x min 2 kita kalikan 2x tambah 1 ya. 3x kali 2x itu 6x pangkat 2, lalu suku tengahnya 3x tambah 1 ditambah min 2 kali 2x. Itu berarti minus x minus 2. Soal berikutnya menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, pemfaktorannya kalian harus lincah ya. 8x pangkat 6x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 21. 6x kali x, kemudian 7 kali 3 ya, 21. Kemudian supaya suku tengahnya menjadi min 1, maka 6 kali 3 itu 18, 7 kali x itu 7. Oh maaf, suku tengahnya itu 11 ya, bukan 1. Baik, berarti 6 kali 3, 18, 18 kurangi 7, 11x, betul. Nah, penyebutnya itu perkalian sekawan. A kuadrat min B kuadrat adalah A min B kali A plus B, sedangkan 36 kan 6 kuadrat. Dan 49 7 kuadrat, maka hasil perkaliannya adalah 6x min 7 kali 6x ditambah 7. Begitu? Baik, nomor selanjutnya. Nah, ini konsep tentang perbandingan berbalik nilai. Manakah di antara kalimat-kalimat kasus berikut ini yang menyatakan cerita tentang perbandingan berbalik nilai? Kita pikirkan yang A, banyaknya pekerja dengan lama waktu pekerjaan. Nah, tadi sudah kita mengerjakan. Semakin banyak pekerja, tentu waktunya akan semakin sedikit. Jadi kalau nilai banyaknya pekerja itu semakin banyak, waktunya semakin sedikit, berarti kasus ini adalah merupakan kasus perbandingan berbalik nilai. Jadi jawabannya pasti yang A. Selanjutnya yang ke-15, ini membandingkan pecahan. Kita lakukan dengan cara perkalian silang ya. 1 kali 7 itu 7 dan 3 kali 4 itu 12. Maka 7 kurang dari 12. Kemudian yang B, 8 kali 5 itu 40. 15 kali 3 itu 45. Maka 40 kurang dari 5. Yang C, 12 kali 7 itu 98. Lalu 15 kali 4 itu 60. 98 kurang dari 60 harusnya salah ya yang C ya. Kemudian 2 kali 9 18. 18 kurang dari 2. Nah, yang benar harusnya D. Karena 18 itu kurang dari 21, bukan lebih. Baik, kita lanjutkan nomor 16, menentukan FPB. Faktor persekutuan bersama.
kita kalikan menjadi faktorisasi prima. 150 itu bisa kita nyatakan dalam 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Nah, 240 tidak harus pakai pound faktor ya. Nah, 240 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 2 kali 5, sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. 360 itu sama dengan 36 kali 10. 36 nya itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 gitu ya, atau 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 2 kali 5. Maka 360 dinyatakan dalam faktorisasi prima adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Selanjutnya kita mengalihkan faktor-faktor yang sama dan pangkatnya kita ambil yang kecil. Jadi 2 kali 3 kali 5. Maka FPB-nya itu sama dengan 30. Nomor selanjutnya, menyederhanakan bentuk aljabar. Tinggal memfaktorkan yang bawah ya. X kuadrat min 9X ditambah 18. Berarti kita faktorkan menjadi X min 3 kali X min 6. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 per X dikurangi 6 atau 1 per X min 6. Tentang skala. Denah rumah yang mempunyai skala 1/80. Nah, kalau kita menghitung luasnya, sebenarnya tinggal kita kalikan saja kuadrat dari perbandingannya. 25 kali 40 kali 80 kuadrat ya. Kalau volume itu kita kalikan 80 pangkat 3. Skalanya dipangkatkan 3. Jadi hasilnya adalah 25 kali 40 kali 80 kali 80. 25 kali 40 1000 kali 80 kali 80 atau 6400 ya. Mengubah dari cm persegi ke meter persegi berarti kita bagi 10.000. Nolnya kita buang 4 ya. Sehingga luas bangunan rumah tersebut adalah 640 meter persegi. Baik, persamaan. Nah, itu penyebutnya 4, tinggal kita kalikan 4. 3 kali 2x min 3 dikurangi 3x tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya distributif, 6x kurangi 9 min 3x minus 2. Min 3x ya, harusnya bukan min 6x ya. Jadi 6x min 9 dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 4. Lalu 6x dikurangi 3x itu 3x. 4-nya tambah 9 tambah 2. Maka 3x sama dengan 15. Kita dapatkan x sama dengan 5. Mudah ya ini untuk yang persamaan seperti ini. Baik, selanjutnya soal nomor 20. Bilangan berpangkat. Nah, kalau dibagi berarti kita tinggal kurangkan saja pangkat-pangkatnya. 2-nya itu sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 4, sedangkan 3-nya 4 kurangi 7, dan 5-nya itu 2 dikurangi 4 pangkatnya. 2 pangkat min 1 kali 3 pangkat min 3, kemudian 5-nya pangkat minus 2. Kalau kita perhatikan jawabannya, ternyata tidak ada jawaban yang benar. Maka soal yang ini jawabannya tidak ada yang benar ya. Karena 5-nya itu semuanya tidak ada yang berpangkat. Oke, kita simpulkan sebagai soal ini soal yang tidak memiliki jawaban. Baik, kita lanjutkan soal nomor 21.
Itu ya, tidak ada jawaban yang benar. Persamaan linear 2 kali X tambah 5, ini seperti biasa, 2X tambah 10 minus 5X minus 10 sama dengan minus 6X dikurangi 30 ya. Lalu kita kumpulkan suku-suku yang memuat variabel X. 2X min 5X tambah 6X sama dengan min 30. Karena 10 kurangi 10 itu 0 ya. Selanjutnya min 3X tambah 6X sama dengan min 30. Jadi 3X sama dengan min 30. X-nya sama dengan minus 10. Pertanyaannya adalah X kuadrat. Berarti min 10 dipangkatkan 2 sama dengan 100. Baik, sampai nomor 22 sekarang. Penjumlahan, operasi bilangan pecahan. 0,36 kita nyatakan dalam pecahan biasa 36/100 kali 4/3. Nah, dibagi 3/15 sama artinya dengan kita kali 15/3. Selanjutnya yang bisa dibagi kita bagi. 3 kali 3 9 ya. Jadi 36 dibagi 9 itu 4. Maka penyebutnya 4 kali 60 dibagi 100. Nolnya bisa kita coret menjadi 24/10 atau 2,4. Ini cukup mudah yang nomor 22. 23, pengurangan bentuk aljabar. Hati-hati ya anak-anak, dikurangkan dari itu berarti komponen yang kedua kita letakkan sebagai bilangan bentuk yang dikurangin. Sehingga 3x kuadrat min 5x min 4 dikurangi 4x kuadrat minus x minus 2. Hati-hati jangan salah dalam pengoperasiannya. 3x kuadrat dikurangi 4x kuadrat berarti itu x kuadrat minus ya. Lalu min 5x ditambah x berarti min 4x. Nah, min 4 tambah 2 itu berarti minus 2. Bagi jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 24. Anak-anak, bentuk soal ini tidak dimaksudkan kalian untuk menghitung secara secara langsung ya, tetapi gunakan sifat-sifat yang ada, terutama yang paling penting adalah sifat distributif. Nah, 48-nya bisa kita keluarkan. 48 kali 48 tambah 52. Yang bawah itu ada 63. Nah, 63-nya bisa kita keluarkan. 63 kali 17 ditambah 13 ya. Selanjutnya ditambah 30 kali 17. 48 tambah 52 itu 100 ya. Jadi penyebutnya 48 kali 100. Dibagi 63 kali 30. Ditambah 30 kali 17. Nah, kembali di sini unsur 30-nya, pansor 30-nya bisa kita keluarkan. 48 kali 100 dibagi 30 kali 63 ditambah 17. Kita boleh coret nolnya itu sebenarnya. 48 kali 100 dibagi 30 kali 80 ya. 63 tambah 17. Ya. Kita coret nolnya. Bagi 100 ya. Sehingga menjadi 48 dibagi 24. Betul, hasilnya sama dengan 2. 48/24, ya hasilnya 2. Selanjutnya, nomor terakhir, P-nya sama dengan 3A kuadrat tambah 4A, dan G sama dengan 7A min A kuadrat.
Berapakah nilai dari 2P min Q? Nah, 2P berarti kita kalikan 3A kuadrat tambah 4A kita kalikan 2. Lalu kita kurangi dengan 7A min A kuadrat. 6A kuadrat tambah 8A. Dikurangi 7A ditambah A kuadrat. Oke, 6A kuadrat tambah A kuadrat itu 7 ya. 7A kuadrat ditambah A. 8A min 7A itu 8A. 8A dikurangi 7A itu A. Maka jawabannya adalah 7A kuadrat ditambah A. Baik anak-anak, sampai di sini persiapan kita untuk menghadapi penilaian akhir semester ganjil. Silahkan nanti anak-anak mencoba kembali, kemudian tetap harus menulis ya. Kita nggak bisa belajar matematika hanya dengan mengamati. Kalian harus juga menulis, membuat produk, dan juga mencoba untuk menyelesaikan soal. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian nanti dapat berhasil di dalam menempuh penilaian akhir semesternya. Baik, salam sehat untuk kita semua.